Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba mereview sebuah genset yang mengalami kerusakan di bagian output atau tidak keluar tegangan 220 volt. Kita akan mengecek kerusakan apakah di bagian AVR genset atau di dinamonya yang mungkin sudah short atau jebol. Sebelum saya melanjutkan video ini, jangan lupa terus dukung, beri komentar positif, di like atau di share untuk teman-teman supaya ilmu ini bermanfaat untuk pemula dalam belajar genset ataupun sistem kerja elektronik lainnya. Pada kali ini saya akan mereview sebuah generator genset yang arus mati genset hidup. Kita akan mencoba untuk memperbaikinya. Kita akan menghidupkan genset. Setelah kita hidupkan, kita akan mengetes sebuah pilot arus listrik. Ini tidak menyala, sudah kita on-kan di meteran voltmeter, tidak ada gerakan sama sekali arus listrik. Kita on-kan, tidak hidup, padahal ini kita sudah seharusnya ini sudah ada api karena ini mengalami kerusakan pada AVR. Maka kita harus membongkar di bagian blok AVR nya. Kita akan mengecek karena ini voltmeter mati, posisi mesinnya hidup, ini kelistrikannya ada bermasalah, kemungkinan AVR nya yang sudah rusak. Kita akan membongkar AVR karena sudah memeriksa di bagian-bagian voltmeter semua mati. Kita akan mengecek di bagian AVR nya. Inilah ruang blok AVR. Kita akan mencoba untuk membongkar, melepaskan cover. Kita akan mengecek satu persatu apakah dioda rusak atau AVR ataupun spool daripada dinamo generator yang rusak. Ini dia penampakan, ada dioda, AVR, kabel spool, karbon, brus. Kita harus menyiapkan sebuah multimeter untuk pengecekan. Kita putar dikali 10, dikali 100 juga bisa. Kita akan mengecek dioda, apakah dioda ini masih bekerja. Jika jarum voltmeter ini bolak-balik menandakan dioda short. Kita akan mencoba untuk mengetes di min plus. Ya, nah, jarum multimeter bergerak. Kita balik problem meternya. Ini tidak boleh bergerak. Ini menandakan dioda masih bagus. Kita akan mengecek pin keduanya. Kita mengecek, tidak bergerak. Ini menandakan dioda tidak bergerak ya. Kita akan mencoba untuk balik probe meter. Ini jarum bergerak, berarti dioda ini tidak mengalami short atau tidak bermasalah. Kita akan mencoba pengukuran di bagian lain. Kita akan mengecek di bagian karbon brus. Ini ada coil di dalam untuk rotor. Kita akan mengecek apakah yang dia masih bekerja. Jika dia masih bekerja, jarum multimeter akan bergerak menunjukkan nilai tertentu. Kita akan mencoba mengecek, akan ada nilai tertentu di plus, di min. Ini multimeter, kita lihat jarumnya, dia menunjukkan nilai, ada nilai yang tertentu. Ini menandakan karbonnya masih bekerja. Kita mengecek di bagian spool, apakah spool ini putus. Jika spool ini tidak bekerja, maka multimeter tidak akan bergerak dan tidak ada nilai. Ini masih menunjukkan nilai di multimeternya. Ini menandakan spool masih bagus. Ya, buat sahabat-sahabat pemula, untuk pengecekannya kita harus mengerti dulu bagaimana kerja multimeter. Ini di bagian AVR, kita akan mengecek bagian ke dinamo. Ini masih bagus bagian dinamo. Ini bagian dinamo, gulungan dinamo masih bekerja. Jadi untuk kepastian kerusakannya ini mungkin ada di bagian AVR, tapi untuk kepastian lebih lanjut kita akan membongkar AVR, melepas AVR dari dinamo mesin. Kita akan mengetes di luar apakah AVR ini short
mengalami kendala dalamnya, diodanya mungkin sudah putus. Kita akan mengecek, kita akan membongkar AVR. Ini kalau kendala kerusakan ini lumayan, AVR lumayan ngeluarin juga anggaran, karena ini sebuah mesin 2500 watt untuk bensin generator yang banyak digunakan di perumahan. Ini dia sudah kita lepas AVR. Ini penampakan AVR dari genset Yamura 01. Ini soket karbon dan soket dinamo untuk pembagian arus. Kita akan mencoba untuk mengecek. Kita jalur menyetel di bagian avometer, bagian kali 1. Kita akan mengecek ini AVR-nya. Ini kita akan mengecek jika sebenarnya ini kita cek jalur ini tidak ada pergerakan di multimeter. Ini karena ada pergerakan, ini menandakan memang AVR-nya sudah jebol atau short. Seharusnya AVR yang bagus tidak ada pergerakan dari multimeter. Ini dia ada pergerakan juga. Di bagian kabel birunya ada pergerakan. Kita cek di bagian ini. Ini memang harus bergerak. Ini menandakan sebelah karbon masih bagus, tapi kerusakan ada di bagian dinamo AVR. Yang baru kita akan mencoba sedikit berbagi tentang bagaimana pengecekan AVR yang tadi kerusakan, tapi kita akan mengecek AVR baru apakah ada pergerakan di jarumnya. Ini ada pergerakan tapi dia turun, ini menandakan AVR bagus, karena ini AVR masih baru. Kita putar di kali 10 untuk resentasinya. Ini tidak ada pergerakan, ini masih bagus diodanya. Nah, ini kalau memang AVR-nya bagus, tidak ada pergerakan dari multimeter. Ini sama sekali tidak ada pergerakan. Nah, ini menandakan masih bagus, tidak ada pencebol. Kita akan mengecek di bagian karbon. Nah, ini bagus, ada pergerakan. Ini masih bagus karena ini dioda yang kita pasang di mesin. Ini kita cek ulang. Nah, di bagian AVR yang rusak, itu dia pergerakan di bagian keduanya. Mungkin AVR ini sudah tidak bisa kita gunakan lagi, kita harus mengganti. Ini ada menunjukkan angka tertentu, seharusnya tidak bergerak karena AVR ini sudah kita vonis kerusakan di bagian AVR mesin ini. Kita akan inisiatif untuk mengganti yang baru. Ini kita akan mencoba untuk menggantikan, kita akan memasang. Tapi dari bentuk kabel memang agak sedikit berbeda, tapi nggak apa-apa. Kabel biru. Di yang biru ini ada tulisan plusnya, kita gunakan di plus. Yang kuning artinya min. Sama ya, kalau yang awalnya merah, tapi di sini kita gunakan biru karena ini plus input dari AVR. Ini untuk pemasangan AVR usahakan jangan kebalik. Kalau bisa kebalik, kemungkinan AVR tidak bagus atau rusak dari arus. Kita akan mencoba untuk memasang di soket. Habis kita pasang, akan kita mencoba untuk menghidupkan apakah ini sudah berarus listrik. Karena kerusakan yang kita cek semua bagus. Ini ada di bagian AVR. Ini merah, kita gunakan yang biru. Di min kita gunakan yang kuning, tak masalah. Ini kita akan merapikan kabel. Kita akan mengetes apakah dengan menggantikan AVR mesin ini sudah bisa bekerja dan mensupport arus, bisa kita gunakan.
coba untuk memasang AVR dan kita akan menggunakan mesin ini secara otomatis. Kebanyakan dari generator ini memang kerusakannya banyak di bagian AVR, karena AVR ini sumber kerjanya utama pembagian arus dari dinamo generator. Ini yang biru untuk setelan arusnya. Kalau memang arusnya terlalu besar bisa kita kecilin, kita normalkan di 223 ataupun di 215 bisa. Dan kita akan menghidupkan, ini dah kita sudah menghidupkan genset. Kita sudah lihat di voltmeter sudah ada arus, kita on kan. Sekarang kita sudah akan on kan. Ini dia langsung lihat voltmeter. Nah, kita sudah menunjukkan arus di 224. Ini dia pilot lamp, kita akan kasih pilot lamp. Dia sudah menunjukkan angka di 225, menandakan memang kerusakan di bagian AVR. Ini genset sudah bisa kita gunakan. Ini sudah semua menyala AVR nya. Kita akan mengetes sebuah blender apakah dia sudah bisa hidup, karena sudah kita kasih ban. Ini dah menandakan blender masih hidup, berarti AVR genset ini memang sudah jebol. Inilah setelah pemasangan AVR, voltmeter sudah menunjukkan di angka 224, berarti arus tegangan listriknya sudah ada. Ini kita off, sudah mati, kita on, hidup kembali, berarti memang di bagian AVR setelah kita cek, kita ganti AVR, genset ini sudah bisa kita gunakan. Sudah penampakan penggantian AVR, kerusakan sudah kita cover dan bagus, genset bisa digunakan kembali. Karena memang ini di bagian kerusakan ada di bagian AVR. Untuk setelan arusnya kita nggak perlu setel lagi karena sudah normal di 225, bisa kita gunakan genset. Inilah genset yang harus kita ganti AVR. Kalau genset tidak ada arus, maka kita akan menggantikan dengan AVR yang baru. Pastikan kita cek apakah benar-benar rusak di AVR atau di bagian lainnya. Ini dia, kita sudah memasang AVR yang baru. Inilah tip-tip dari saya. Semoga sahabat pemula yang generatornya rusak di rumah bisa diperbaiki sendiri dengan menggunakan sebuah avometer dan alat dukungan lainnya. Mungkin sedikit ilmu dari saya, mudah-mudahan membantu para sobat yang memiliki generator di rumah dengan memasangnya sendiri.